Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Al-haditsu at-tasi'u thalathun, hadis yang ke-39. Raf'ul haraji fil Islam. Rafa' artinya mengangkat atau menghilangkan, al-haraj artinya repot atau kesulitan atau kesukaran atau keletihan atau kelelahan fil Islam, di dalam Islam. Artinya di sini adalah hari ini kita akan berbicara tentang konsep bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita sebagai umat Islam itu letih, lelah, sukar, sulit, sempit dan sebagainya. Dipermudah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya dulu seperti biasa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alayhi. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku, li, ya, ini karenaku, al-khata'. Yang pertama adalah khata', yaitu kesalahan. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia itu akan diampuni sepenuhnya? Jawabannya tidak. Khata' ini ada dua tipe, ada dua makna. Pertama, khata' bimakna diddus shawab. Diddus shawab. Diddu artinya kebalikan, shawab artinya kebenaran, kebalikan dari kebenaran. Sehingga ketika seseorang misalnya berzina juga diddu shawab, kebalikan dari sebuah kebenaran, maka dia mendapatkan dosa. Namun ini maksud di hadis ini, al-khata' adalah diddul amd, ya. Diddu al-amd alias tidak sengaja. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya yang melakukan sebuah kesalahan secara tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya, Allah tidak akan pernah membebani seorang hamba di luar dari kemampuannya, karena hamba tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dia usahakan dan akan mendapatkan dosa atau siksaan sebagaimana yang telah ia kerjakan. Dan mereka berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, jangan catat setiap kesalahan-kesalahan yang kami perbuat secara tidak sengaja itu dan apa yang kami lupa dari perbuatan kami itu. Begitu. Nah, yang pertama khata'. Contoh khata' ini apa ya? Ada orang nggak sengaja makan makanan haram. Apa hukumnya? Ya, hukum bagi dia yang makan secara tidak sengaja tadi itu adalah dia tidak berdosa. Walaupun nanti kalau misal kita tarik ke konteks lebih dalam yang berhubungan dengan tasawuf contohnya, ya dia tetap doanya lebih susah untuk dikabulkan walaupun dia makan secara tidak sengaja, kemudian berefek terhadap amal ibadah dia dan sebagainya. Itu tidak perlu kita perpanjang karena bukan itu kasus inti kasus kita hari ini. Oke? Wan nisyan, yaitu lupa. Ketika seorang hamba lupa terhadap sesuatu, ya, lupa terhadap sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Seperti contohnya, apa hukumnya orang yang sholat di luar dari waktunya? Haram, dosa, ya, dosa baginya. Tapi kalau misal dia lupa mungkin dengan aktivitasnya saking padatnya, saking rusak nanti kabel aku. Nah, saking dia padat aktivitasnya, dia lupa kalau dia itu belum sholat. Atau mungkin saking dia terbiasa sholat di awal waktu sehingga kemudian dia ketiduran dan dia bangun misalnya jam 1 siang dan dia merasa dia sudah sholat karena kebiasaannya adalah sholat di awal waktu. Kemudian setelah keluar dari awal waktu dia merasa, bro, gue kan belum sholat. Nah, maka dia tidak mendapatkan dosa di sini. Wanisyan. Yo.
Wa mastukrihu alaihi. Ya, wa mastukrihu alaihi. Apa sih? Kenapa saya garis pakai merah? Wa mastukrihu alaihi. Dan apa perbuatan seseorang yang dia melakukan itu karena dipaksa. Contohnya ketika teman-teman sekalian dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung kekufuran atau kesyirikan. Contohnya di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang dipaksa oleh orang kafir untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, hingga akhirnya kalimat itu membuat Rasulullah SAW sempat murka. Kemudian turun ayat di dalam Al-Quran, "Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Yaitu orang-orang yang menjadi kafir setelah mendapatkan keimanan, artinya murtad, kecuali bagi mereka-mereka yang dipaksa untuk mengucapkan sesuatu, namun di hatinya mereka sudah tentram hatinya, sudah beriman hatinya dengan Islam, dengan iman, dengan takwa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mendapatkan dosa. Maka 3 golongan ini tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan di nazam yang sempat kami hafal, al-khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Ada 3 macam golongan. Ya, yang pertama adalah orang yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Wal ikrah, dipaksa, wan nisyan, dan lupa. Asqatahu ma'budun ar-rahman. Maka ketiga perkara tadi itu Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosanya. Namun Allah menggugurkan kewajiban atau menggugurkan dosa tadi itu apabila itu berhubungan dengan hak kita kepada Allah. Seperti sholat, atau bahkan lafaz-lafaz kekufuran tadi itu, atau berbagai macam hal-hal lainnya yang berhubungan antara manusia dengan Allah. Namun manusia satu dengan manusia yang lain, walaupun gak sengaja, wajib diganti. Walaupun alasannya lupa, wajib diganti. Walaupun alasannya dipaksa, wajib diganti. Seperti orang yang lupa menghilangkan duit orang, ya ganti dong. Jangan sok-sok bilang, ini ada hadisnya, Allah saja mengampuni orang yang lupa. Masa duit ente yang kemarin ente titipin ke ana, tiba-tiba gara-gara sekarang ana lupa, terus ente tagih, ente minta ganti rugi? Nggak bisa. Karena hal itu hanya berhubungan apabila ketiga perkara tadi itu berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika berhubungan dengan haknya manusia lain, maka kewajiban tetap kewajiban. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan di komen. Oke. Insyaallah saya gak balas. Hadis hasan, hadisnya kualitas hadisnya adalah hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Baihaqi dan Imam Baihaqi wa ghairuhuma, dan selain dari Imam Ibn Majah dan Al Baihaqi. Hadisnya kita tidak syarah dan tidak kita perpanjang karena hadisnya begitu singkat, dan sebenarnya bisa kita perpanjang karena nanti ini ada kasus-kasus panjangnya seperti al-khata, ya, gak sengaja. Apakah setiap gak sengaja yang dilakukan oleh seorang manusia lantas tidak mendapatkan dosa? Jawabannya tidak setiap. Ketidaksengajaan seorang manusia mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan dosa. Contoh masalah ijtihad. Ada seorang ulama memberikan satu fatwa. Ulama tersebut sudah menguasai berbagai macam disiplin-disiplin keilmuan. Kemudian datang seseorang kepadanya bertanya tentang satu hukum. Kemudian sang ulama tadi itu berijtihad, alias mengeluarkan hukum baru yang dia peroleh berdasarkan metodologi sistematis yang telah dia pelajari. Kemudian ternyata jawabannya salah secara tidak sengaja ini, maka dia justru mendapatkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan dosa. Nah, ini gak sengaja. Tapi ada seorang hamba, dia gak pernah belajar. Gablak, emang gak pernah ngaji. Malas ngaji memang gak pernah ngaji. Kemudian ada orang nanya hukum ke dia. Kemudian dia jawab sesuai dengan pemikirannya sendiri. Kemudian ternyata jawabannya salah.
atau bahkan benar, tapi bukan itu kasus kita kali ini. Kemudian jawabannya salah. Walaupun salahnya tadi itu tidak sengaja, dia tetap mendapatkan dosa. Nah, ini sebenarnya kasusnya panjang banget. Ini baru khotok, belum lagi ngisiannya. Apakah setiap lupa kemudian mendapatkan dosa? Lupanya harus bagaimana dulu? Cuman bukan itu kasus kita hari ini, karena kita di sini bahas secara ijmali atau secara global, ya, dalam kasus-kasus umum saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang manusia yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja atau lupa atau karena dipaksa. Hada wallahu subhanahu wa taala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.